Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Di video kali ini gue bakal berbagi tips sama kalian tentang cara kalibrasi matic di Honda Jazz GD3 khususnya ya. Kalibrasi matic itu kurang lebih penyelarasan atau penyesuaian antara bukaan throttle dan transmisi maticnya. Jadi antara bukaan throttle dan transmisi maticnya itu seimbang. Kapan sih kita harus kalibrasi matic? Nah, kita harus kalibrasi matic itu biasanya ketika kita habis ganti aki. Kenapa habis ganti aki? Karena ketika aki mobil dicabut, apalagi selama beberapa menit ya, kurang lebih, itu ECU akan ngeriset otomatis. Nah, jadi kita harus kalibrasi lagi maticnya biar tarikannya lebih enak atau nggak ngempos. Kemudian juga yang kedua, setelah kalian melakukan servis atau tune up rutin ya, nah itu lebih baik kalian melakukan kalibrasi matic biar lebih maksimal lagi hasil servisnya dan biar lebih enak lagi mobilnya. Kalibrasi matic itu ada dua metode tuh guys. Metode yang pertama adalah metode dengan menggunakan scanner atau OBD scanner ya. Nah itu lebih gampang, tinggal colok aja, terus tinggal pencet-pencet aja dah tuh, tinggal dikalibrasi maticnya. Biasanya bengkel-bengkel punya tuh kayak gitu. Nah kalau kalian nggak punya alatnya, dengan keterbatasan itu kalian bisa juga melakukan kalibrasi matic CVT dengan menggunakan metode manual. Nah seperti yang bakal gue contohkan di video kali ini. Apa aja sih alatnya untuk melakukan kalibrasi matic ini? Ada dua alatnya nih guys. Yang pertama adalah kunci pas. Ini ukuran 10. Ini gunanya untuk ngebuka baut di aki yang negatif ya. Kemudian kalian harus juga nyiapin kabel kayak gini. Kabelnya kabel apa aja, yang penting dia dikupas dua sisinya buat ngejumper. Nah gimana sih cara untuk kalibrasi maticnya? Nah cara yang pertama adalah kalian harus mencabut kutub negatif akinya. Kita ngebuka kutub negatif akinya pakai kunci 10 ini. Ini yang ini ya, ini negatif, ini positif. Kita buka. Nah ini kita udah lepas ya kutub negatif akinya. Ketika kita sudah mencabut kutub negatif akinya, kita putar switch lampunya ini menjadi on sampai lampu besarnya menyala. Kurang lebih kayak gini ya. Nah hal ini bertujuan untuk menguras arus listrik yang masih tersimpan di ECU-nya biar hasilnya lebih maksimal lagi nih guys. Kita nyalakan lampu besarnya sekitar 2-3 menit. Nah setelah kita menunggu selama 2-3 menit, kemudian kita off-kan lagi lampunya dan kita sambung kembali kutub negatif akinya. Oke, kita sambung lagi kutub negatif akinya. Nah ini pastikan lagi kutub negatif akinya terpasang dengan baik ya dan tidak kendor. Setelah kutub negatif akinya kita sambung kembali, kita nyalakan mesinnya. Nah ini kita biarkan mobilnya menyala sampai kipas radiatornya nyala. Kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 25 menit dalam keadaan dingin ya mobilnya. Tapi kalau kalian habis bawa jalan nih mobilnya, kalian nggak perlu tuh nunggu sampai lama banget. Yang penting sampai kipas radiatornya nyala. Kurang lebih 2 kali nyala lah kipas radiatornya. Nah setelah kipas radiatornya nyala sebanyak 2 kali, kita matikan mesin mobilnya. Setelah kita matikan mesin mobilnya, kemudian kita jumper soket OBD-nya. Nah, soket OBD-nya posisinya ada di bagian bawah. Nah, ini di bagian bawah sini. Nah, di bagian bawah sini nih. Kalian bisa lihat ini soket OBD ya. Kita harus ngejumper soket OBD-nya menggunakan kabel yang tadi gua kasih lihat. Nah, ini kita udah siapin kabelnya. Kita jumper di soket ke 4 dan 9. Kita ngitungnya dari bagian sebelah kiri ya. 1 2 3 4. Nah 4 yang ini kita colokin kabelnya di soket nomor 4, kemudian soket nomor 9. 4 5 6 7 8 9. Nah 9 itu yang paling pojok. Nah ini posisi setelah kita jumper ya. Ingat di pin nomor 4 dan 9, hitungnya dari sebelah kiri. Oke, jangan sampai salah. Setelah kita jumper soket OBD-nya, kemudian kita nyalakan mesinnya. Tapi tahap-tahapannya adalah sebagai berikut.
Kita putar dulu kuncinya sampai indikatornya nyala semua. Nah, kemudian kita injak rem. Nah, injak remnya ini kita terus ya sampai selesai, jangan dilepas-lepas. Dan selanjutnya kita nyalakan lampu besarnya. Oke, dan kemudian kita nyalakan mesinnya. Nah, bukti bahwa OBD-nya sudah dilakukan jumper dan berhasil itu adalah lampu IPS-nya kelap-kelip ya. Kemudian kita geser tuasnya ke N. Nah, ini kita diamkan selama 10-20 detik ya. Setelah kita diamkan selama 10-20 detik, kemudian kita geser tuas transmisinya dari N, D, SL, balik lagi ke N itu sebanyak 3 kali balikan. Jadi dari N, D, SL balik lagi ke N itu 1 kali balikan. Nah, itu kita lakukan sebanyak 3 kali ya. Oke, dan jangan sampai ada jeda. Cepet aja. 1, 2, 3. Kalau kita udah 3 kali balikan, indikator N dan D akan nyala berbarengan. Nah, nanti setelah ini D-nya mati, kita harus pindah ke D. Nah, diamkan sampai D-nya ini mati lagi, baru pindah ke N ya. Nah, pindah ke N. Oke, ini udah selesai semua. Kita matiin lampunya. Kemudian kita matiin mesin mobilnya. Dan kita cabut OBD-nya. Nah, setelah kita cabut jumpernya, kita bisa coba lagi deh nyalain mobilnya. Oke, sekian dulu tips di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Tungguin video-video selanjutnya di channel ini.